Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Di sini pembaca akan membacakan sebuah buku yang berjudul Berbagi Kebahagiaan. Mengenal makom-makom tasawuf karya Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Sebelum kita masuk ke dalam bacaan, saya akan membacakan terlebih dahulu pesan mendalam dari sang penulis Buya Syakur Yasin yang berbunyi, kebesaran Tuhanmu dapat engkau pahami melalui penghayatan terhadap dirimu sendiri. Saya akan membacakan kata pengantar penerbit terlebih dahulu. Puji syukur kepada Allah yang Maha memiliki ilmu. Atas izin dan inayahnya, Pustaka Iman diberi kesempatan menerbitkan buku Berbagi Kebahagiaan, mengenal makom-makom tasawuf ini dengan lancar dan sukses. Sholawat serta salam kepada utusan agung Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang menyerukan bahwa al-din, al-nasihah, agama adalah ketulusan hati, penghulu para nabi yang selalu mengajarkan bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah hasil transkripsi beberapa ceramah Kiai Haji Buya Syakur Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan, Indramayu. Tentu saja isi ceramah tersebut sudah kami bahasakan menjadi bahasa buku yang lebih renyah, populer, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Bagi Buya Syakur, Islam adalah agama rasional, damai, dan berpihak pada kemanusiaan. Agama hadir untuk mencerahkan pikiran dan hati setiap manusia, serta mengabarkan bahwa setiap diri adalah bagian dari komunitas dunia manusia dan ciptaan Allah. Manusia hanya bisa bersatu dalam cinta. Dalam syariat, tarekat, dan akidah, manusia masih berpeluang untuk berbeda dan berseberangan. Wajar jika sang Hujatul Islam Imam Ghazali pernah mewanti-wanti, perbedaan manusia dalam hal agama, aliran, dan keragaman pendapat imam mazhab adalah samudra yang sangat dalam, yang telah menenggelamkan banyak orang dan hanya sedikit yang bisa selamat. Tulisan dan ceramah Pak Kiai Syakur ini, yang ternyata adalah sahabat karib almarhum Nurholis Majid atau Cak Nur, Gus Dur, dan Munawir Sazali, atau mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Selalu kaya perspektif, mengupas sudut pandang bahasa dan sastra atau filologi dan linguistik, sejarah, pendapat para imam fikih, geopolitik, antropologi, sosiologi, psikologi, sains, dan tasawuf. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menegaskan bahwa di Indonesia ini ada 3 cendekiawan muslim, yaitu Cak Nur, Pak Quraish Shihab, dan Pak Syakur, atau yang biasa disebut Buya Syakur Yasin. Ketiga manusia ini mampu memahami dan kemudian menjelaskan Islam secara analitis, memperkenalkan Islam secara lebih segar, progresif, rasional, masuk nalar tanpa meninggalkan dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Sebab anugerah akal merupakan wahyu kreatif Tuhan. Dalam sebuah teks hadis menyebutkan agama adalah akal. Tidaklah beragama orang yang tidak memanfaatkan akalnya. Selamat menyelami kedalaman samudera keilmuan
Buya Syakur Yasin. Semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan melanjutkan kata pengantar oleh Haidar Bakir. Gus Dur konon pernah bilang bahwa di Indonesia ini ada 3 sosok yang mampu menjelaskan Islam secara analitis, yaitu almarhum Cak Nur, Pak Quraish Shihab, dan almarhum Pak Kiai Haji Syakur Yasin. Saya mengamini pernyataan Gus Dur ini. Lebih dari sekali saya berada dalam satu forum diskusi dan kajian dengan kiai yang satu ini. Di samping tentu juga mendengarkan berbagai ceramah beliau. Pendapat, argumentasi, dan paparannya sangat kaya referensi. Buya Syakur seringkali menjelaskan sesuatu dengan multi perspektif, linguistik, filologi, sejarah, sosiologi, psikologi, sains, dan ilmu tasawuf. Seringkali pendapat-pendapat beliau sangat orisinal, sering mengejutkan, dan tak jarang kontroversial juga. Buya Syakur bukan sekedar ahli agama, namun juga sosok pujangga, sastrawan, psikolog, dan mursyid. Meski beliau selalu menolak untuk disebut mursyid dan lebih suka disebut sebagai teman, sahabat yang selalu ingin mengajak orang lain berjalan seiring, saling menasihati dalam kebajikan dan takwa, saling mengingatkan jika ada yang keliru. Saya pernah mendengar bahwa di awal ujlahnya ke Indramayu, setelah beberapa tahun di Jakarta, setamat dari kuliah di luar negeri, Buya Syakur menggelar beberapa majelis pengajian di Indramayu dan sekitarnya. Jamaah dan peserta kajian yang hadir tidak banyak. Menurut informasi Buya Syakur, tidak pernah menjual surga dan menakut-nakuti dengan siksa neraka dalam ceramah dan pengajiannya. Surga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Silakan kalian umat manusia, tidak pandang agama, mazhab, golongan, silakan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, menjalin kerjasama, menjalin bisnis, dan lain sebagainya. Yang menentukan siapa yang selamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang lain ataupun pemimpin agama. Kita tidak berhak mengklaim bahwa kita akan selamat di dunia dan akhirat dengan menyesatkan dan mengkafirkan lian. Apa kita pantas masuk surga? Berapa harga surga? Apakah cukup dibayar dengan bersujud? Surga adalah urusan akhirat. Selagi masih di dunia, lebih baik kita menciptakan surga secara bersama-sama. Dengan jalan apa? Dengan memelihara persatuan dan kesatuan demi keamanan negeri, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, melawan penindasan dan kezaliman, dan lain-lain. Sedangkan neraka, sebagai ajab dan janji pembalasannya terhadap perilaku buruk makhluk dan sebagainya, merupakan bagian dari kecintaannya. Kita hanya perlu terus memelihara sangka baik kepada Allah, sesuai yang Dia ajarkan sendiri di dalam sebuah hadis qudsi. Kenyataannya, Allah sudah menjamin hal ini dalam berbagai firman-Nya. Di dalam Al-Quran, Dia sendiri menyatakan sebagai telah menetapkan atas dirinya sifat pengasih, serta mengajarkan bahwa rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Sejalan dengan itu,
Nabinya pernah mengabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Hanya satu yang ditebarkannya ke alam semesta. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis qudsi yang lain, sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Dengan kata lain, bukan saja murka Allah adalah demi kebaikan bagi manusia, tapi ia bersumber dari prinsip kasih sayangnya. Mungkin tak beda dengan kemarahan orang tua kepada anak yang disayanginya. Benar bahwa ada siksa, tetapi rahmatnya mengalahkan siksanya. Karena Allah sudah berjanji akan melipat gandakan amal baik kita sekecil apapun dan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun semuanya. Sebagai ilustrasi, ada seorang bermimpi mengenai Imam Ghazali. Ia bertemu dengan Imam Ghazali yang telah wafat di surga. Kemudian orang tersebut berujar bahwa pantas Imam Ghazali masuk surga karena beliau adalah ulama cerdas. Namun Imam Ghazali menampiknya. Dia mengungkap, Allah membalasnya dengan surga hanya karena ia membiarkan seekor lalat hinggap di penanya, bukan berkat segala amalan ibadah yang dilakukan semasa hidupnya. Kisah ini menggambarkan bahwa tidak ada ruang bagi manusia menghakimi kualitas keagamaan orang lain. Karena ternyata penilaian ibadah manusia mutlak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita beribadah tidak mengharapkan surga dan neraka, namun mengharapkan ridho dan rahmatnya. Al-Quran menegaskan bahwa seharusnya cintalah yang melandasi hubungan antara manusia dan Allah. Lihat antara lain Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 54, Al-Baqarah ayat 165 sampai 216. Buku karya Buya Syakur ini menjelaskan banyak terma-terma ilmu tasawuf dalam sajian bahasa tulis yang ringan, renyah, mudah dipahami semua kalangan. Buya Syakur benar-benar menerapkan makalah Khatib al-Nas ala qadri uqulihim. Menurut penulis buku ini, agama adalah cinta yang dalam praktik mengambil bentuk ihsan, berakhlak dan beramal baik sebaik-baiknya. Dengan cinta itu, manusia tak lerai dari kehidupan. Ia menyatu dengan persoalan-persoalan nyata kehidupan manusia. Karena bukanlah meski berasal dari Tuhan, agama diturunkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Akhir kalam, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, di antara amalan yang mulia adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang mukmin, membayarkan utangnya, memenuhi kebutuhannya, dan melapangkan rasa kegalauannya. Buku Berbagi Kebahagiaan bisa jadi malah saya benar-benar yakin diterbitkan dalam rangka Buya Syakur Yasin ingin berbagi kebahagiaan kepada semua orang, memasukkan rasa cinta dan bahagia ke hati semua orang, tanpa pandang agama, bangsa, suku, golongan, dan mazhab. Buku ini mengajak pembaca untuk menjadi manusia madani atau beradab, bukan manusia fikih atau fikih minded belaka yang hanya menonjolkan soal perbedaan fikih dan siasi atau menggunakan agama untuk berpolitik. Semoga buku bagus ini mampu menjadi salah satu pustaka pemikiran dan ruhani bagi seluruh pendengar di channel saya, khususon bagi saya sendiri. Demikian kata pembuka dan pengantar dari pembaca. Silakan disimak
didengarkan dan dihayati untuk bab selanjutnya, yaitu berbagi nasihat. Silakan dibuka video saya selanjutnya. Terima kasih.